Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan saya motivator 5 Star Way. Sahabat, minggu lalu kita bahas tentang attitude. Hari ini kita bahas tentang motivasi kerja. Nah, sahabat yang punya usulan atau punya pendapat tentang motivasi kerja, tulis di kolom komentar. Sahabat, di mana saja sedang berada, kita membahas tentang motivasi kerja. Sahabat, andai ada satu kisah bahwa seseorang bekerja, katakanlah di instansi pemerintah atau dimanapun bekerjanya rajin, semangat, tepat waktu, kemudian setiap pekerjaan itu selalu dikerjakan tepat waktu. Bahkan atasannya memberikan pekerjaan selalu dikerjakan dengan baik. Pada suatu ketika, katakanlah seseorang itu murung, diam, tidak seperti biasanya, tidak seperti yang biasa dilakukan dengan gembira, bekerja tepat waktu. Ini terlihat agak murung, berkasnya numpuk, pekerjaannya berantakan, kan menjadi tanda tanya. Katakanlah ada yang ingin tahu kenapa dia seperti itu. Ternyata jawabannya apa? Dia dimarahi oleh atasannya. Nah, ketika dimarahin, akhirnya dia bekerja tidak sesuai yang dikerjakannya atau yang diharapkan. Seperti biasanya dia mengerjakannya tepat waktu dan lain-lain. Sahabat, yang tidak diterima oleh karyawan tersebut, kenapa dia dimarah? Sementara temannya yang nggak begitu rajin tidak dimarah. Dia atau karyawan tersebut yang rajin tadi dimarah. Akhirnya kita bisa memetik pelajaran dari situ bahwa seseorang yang bekerja rajin, tepat waktu, tiba ditegur oleh atasannya menjadi down atau menjadi tidak semangat lagi. Oleh sebab itu sahabat, kita bahas tentang motivasi kerja. Sahabat, kalau bicara tentang motivasi kerja, dikala kita bekerja di salah satu instansi pemerintah, swasta, ataupun dimanapun, bila kita mendapatkan motivasi kerja dari diri sendiri, internal kita, ataupun dari luar, dari atasan kita, tentunya kita membuat kita bekerja lebih baik. Jelas ya, kita bekerja baik, ada motivasi baik, itu berkorelasi positif dengan kinerja kita. Oleh sebab itu, berpikir kita selalu melakukan kinerja yang positif. Sahabat, kali ini saya akan menyampaikan ada 10 faktor yang mempengaruhi kinerja kita atau motivasi kerja kita. Yang pertama adalah gaji atau pendapatan atau take home pay yang 1 bulan kita bawa pulang, itu sangat termotivasi. Yang kedua adalah faktor kedua, reward dan punishment. Tentu kalau kita bekerja baik ada rewardnya dong. Nah, tapi juga kita harus tahu juga kalau kita nggak kerja baik ada punishmentnya juga kan. Yang ketiga adalah faktor ketiga itu adalah atasan kita. Tentu atasan kita kalau atasannya baik, welcome, kan kita jadi nyaman bekerjanya. Kalau atasannya agak jutek, pemarah, ya kita agak repot juga. Terus yang keempat adalah tim. Nah, kita kan pasti punya tim kerja nih. Tim kerja kita yang sama-sama satu frekuensi sama kita. Enak banget kerjanya. Yang kelima adalah budaya tempat kita bekerja. Mungkin budayanya tegur sapa, salam, jadi akrab ya. Karena seharinya itu orang bekerja itu katakan dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Itu luar biasa makan waktu bekerja di kantor. Yang keenam adalah kesempatan promosi. Jadi kalau misalnya tadinya kita eselon 4, mau eselon 3, itu kan kesempatan kita ya. Semakin memacu motivasi kerja kita. Yang ketujuh adalah kehidupan diri pegawai itu sendiri, kehidupan kita ya. Kita itu punya gairah atau semangat bekerja itu yang luar biasa.
Yang kedelapan adalah tujuan pribadi dari pegawai tersebut. Apa sih tujuannya bekerja? Tentu kan pasti punya tujuan masing-masing. Tentunya ya salah satunya adalah ibadah. Yang kesembilan itu adalah adanya sarana dan prasarana kerja menunjang kinerja kita, sehingga kita bekerja itu tidak mikirkan lagi ini mau komputer, mau apa, semua sarananya ada. Itu kan membuat kita lebih happy untuk bekerja. Terus yang ke-10 adalah komunikasi dalam bekerja. Nah, ini ada salah satu cerita nih. Katakanlah kita datang ke kantor, terus diem-dieman aja dari pagi sampai sore, nggak ada komunikasi, itu nggak nyaman. Atau kita lagi bermasalah sama teman kita dan diem-dieman juga karena ada masalah, itu juga nggak nyaman. Oleh sebab itu, bangun komunikasi, hindari ada gap atau permusuhan atau was-was sana sini ya. Jadi satu ruangan, teman itu adalah saudara kita semua. Jadi apa yang dirasa kita juga merasakan. Demikian sahabat. Sahabat, dari 10 faktor pemicu motivasi kerja tadi, itu adalah rangkaian yang harus kita ikuti, dan tentunya itu adalah suatu faktor yang membuat motivasi kerja kita menjadi lebih oke lagi ya. Ingat dengan 10 faktor motivasi kerja. Demikian sahabat, motivator 5 star W kali ini. Jangan lupa, apabila punya pengalaman, baik itu pengalaman baik, pengalaman buruk, atau motivasi kerja lain, atau faktor yang lain yang bisa menambah kinerja kita meningkat, jangan lupa tulis di kolom komentar. Demikian sahabat, motivator 5 star W kali ini. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.